Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat para pejuang kantor. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara menghadapi pemeriksaan pajak restoran. Langsung saja, ada 4 sebab kenapa kita diperiksa oleh Badan Keuangan Aset Daerah atau BKAD. Yang pertama, kita sering terlambat membayar pajak restorannya. Misalkan biasanya kan tanggal 10 bulan berikutnya deadline pembayarannya. Kalau kita sering telat bayarnya, ini akan menjadi catatan dan juga dasar prioritas kita akan diperiksa lebih dulu ya. Sebab yang kedua, adanya pemeriksaan rutin dari BKAD karena BKAD diperiksa oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan ya. Untuk BKAD biasanya karena keterbatasan SDM, dia akan memeriksa kita 3 tahun sekali atau bahkan 2 tahun sekali minimal ya, karena jumlahnya tidak sebanding dengan wajib pajak yang diperiksa. Sebab yang ketiga, nilai pembayaran pajaknya yang nggak wajar. Misalkan dalam waktu dari Januari sampai bulan Desember kita bayar pajaknya 10 jutaan ya, padahal wajarnya itu untuk restoran kan awal tahun, kemudian bulan puasa Syawal, dan juga akhir tahun kan ada peningkatan ya. Sehingga kalau kita bayarnya semi flat ataupun bahkan flat bayarnya tetap seperti itu, akan menjadi catatan dari pihak pajak daerah. Yang sebab keempat, ada pengaduan dari pihak ketiga. Misalkan ada orang pajak ataupun yang tahu tentang yang pajak makan di tempat kita, di restoran kita. Kemudian kita kasih bill dan ternyata di billnya tidak ada tulisan pajaknya. Kalau dia orang yang mengerti hukum atau peraturan dan dalam tanda kutip iseng, dia akan mengadukan ke BKAD. Ini pun juga bisa menjadi sebab kita diperiksa. Yang selanjutnya, kalau kita diperiksa ada 6 berkas yang akan diminta minimal ya, atau pada umumnya. Yang pertama, surat SPTPD atau surat pemberitahuan pajak daerah. Yang kedua, surat SSPD atau surat setoran pajak daerah. Untuk nomor 1 dan 2 ini sudah bisa kita download secara online. Kalau dulu kan masih manual, nulis SPTPD-nya manual ya. Kalau sekarang sudah bisa online. Kemudian yang data ketiga, kita akan diminta laporan keuangan, terutama di neraca dan juga laba ruginya. Laba rugi di omset bersihnya, omset setelah diskon akan disamakan dengan pembayaran pajak kita selama setahun dikalikan 10%. Itu sama atau tidak dengan data di laporan keuangan kita. Laporan keuangan kalau kita tidak beruntung, maka yang diminta adalah dari yang sudah kita laporkan ke KPP atau kantor pajak Pratama. Yang keempat adalah bill kasir, termasuk di dalam settlement ya. Jadi ini wajib kita arsip minimal 5 tahun. Sebelum kita diperiksa, itu wajib kita simpan dengan baik ya. Saran saya itu disimpan di dalam box yang anti air, misalkan box yang plastik yang agak besar dan aman dari berbagai hama, tikus ataupun dari air yang bisa merusak itu. Yang kelima, kita juga akan diminta rekap penjualan. Nah, ini biasanya kita diminta rekap penjualannya harian ya. Ada tabel Excel nanti kita bikin, ada nomor, tanggal, kemudian kolom penjualan bersih dan kolom pajak restorannya. Biasanya akan diminta soft copy dulu. Kalau soft copy sudah diperiksa, ada selisih yang lebih ya, ataupun yang tidak wajar, akan dicari lebih dalam ke bill kasirnya. Yang keenam, kita juga akan diminta data transaksi banknya, rekening korannya, dan juga settlement mesin EDC-nya ya. Jadi rekening koran wajib diarsip ya, sama seperti tadi 5 tahun. Saran saya memang setiap bulan di-download dan juga disimpan ya. Yang selanjutnya, tabel sanksi pemeriksaan pada restoran. Kalau kita sudah selesai diperiksa, ada 3 jenis sanksi. Yang pertama, kalau kita memberikan datanya lengkap, tidak ada yang ditutupi, maka sanksinya ada 2, kurang bayar pokok pajak restorannya ditambah denda pajak
senilai 1,8% per bulan maksimal 24 bulan ya. Contoh, kita diperiksa tapi didapati kurang bayar pajak restorannya 1 juta pada masa bulan Januari 2021 dan surat kurang bayar pajaknya terbit 10 Desember, maka hitungannya adalah kurang bayar pokok 1 juta ditambah denda pajaknya selama 23 bulan Februari 2021 sampai Desember 2022 sebesar 414.000. Totalnya yang dibayarkan adalah 1.414.000. Ini jenis sanksi yang pertama kalau kita tertib dalam menyajikan data yang diminta. Jenis sanksi yang kedua, ini yang paling lebih berat dari yang pertama. Ini terjadi ataupun dikenakan kalau kita tidak lapor pajak dalam jangka waktu tertentu, misalkan udah bertahun-tahun atau berbulan-bulan, kemudian sudah ditegur tertulis, namun juga kita tidak mengindahkannya, maka kita bisa dapat sanksi yang jenis kedua ini. Atau kita tidak melakukan pembukuan atau pencatatan, kita nggak nyatat omsetnya, kita nggak ada pembukaan akuntansinya, ya itu juga akan menjadi sebab kita dikenakan sanksi jenis kedua ini. Atau kita menutup-nutupi, kita nyatat nih, tapi kita tidak ngasih ke mereka. Ya, kita punya datanya, tapi kita tidak memberikan ke mereka. Ini juga akan menjadi sebab kita mendapat sanksi jenis kedua ini. Apa itu sanksi kedua? Yaitu kurang bayar pokok pajaknya ditambah dendanya menjadi 2,2%. Tadi kan 1,8 ya. Kalau ini naik jadi 2,2% per bulan maksimal 24 bulan ditambah 50% dari kurang bayar pokok pajak restorannya. Contoh yang tadi 1 juta dan dendanya jadi naik jadi 206.000 ditambah 500.000, totalnya menjadi 2.006.000. Ini yang harus kita bayarkan. Yang terakhir, ini adalah tambahan ya. Kalau sudah muncul terbit surat kurang bayar pajaknya setelah pemeriksaan, kok ada tambahan data yang ditemukan oleh pihak BKAD, maka ini akan dikalikan 2 ya. Contohnya misalkan sudah selesai nih, kemudian ditemukan data kurang membayar 500.000, maka akan dikenakan sanksi 500.000 dikali 2 menjadi 1 juta ya. Ini adalah tambahan ya, tambahan. Biasanya kalau sudah pemeriksaan kok ada data yang ditemukan oleh pemeriksa pajak. Sekian dari saya, semoga tentang pajak daerah ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Kalau ada pertanyaan bisa WA di nomor saya. Terima kasih.